Ini ada video yang mau saya tampilkan. Video tentang kemah suci. Tabernakel Musa. Tabernakel itu adalah kemah, ya. Ini kemah yang Tuhan perintahkan. Ini gerbang luarnya. Itu bahannya semua dari kain-kain yang mahal, yang bahannya itu yang unik-unik. Nah, ini masuk dalam pelataran, ini ada namanya altar tempat korban bakaran. Altar korban bakaran, tempat domba disembelih dan dibakar di atas altar itu. Dan ini semua peralatan. Nah, kita tahu bahwa domba itu melambangkan Kristus Yesus sendiri. Amin, saudara. Nah, saudara lihat itu imam ambil darah domba itu, kemudian dilabur di ujung-ujung daripada altar. Nah, itu ada artinya semua, tapi saya tidak akan bahas sekarang. Dan itu ada di tengah itu namanya apa? Tempat pembasuhan. Nah, ini orang cuci tangan. Jadi zaman dahulu sebenarnya sudah dilatih cuci tangan, saudara. Cuma kita aja baru-baru ini disuruh cuci tangan terus, saudara. Zaman dahulu orang mau masuk di dalam kemah suci, mereka harus cuci tangan dulu, saudara. Ya, kemudian masuk dalam bagian pertama dari kemah suci itu namanya ruang kudus. Di dalam ruang kudus itu ada 3 benda utama. Yang pertama itu sebelah kiri, itu namanya kandil emas atau menorah. Menorah itu cabangnya ada 7. Dan itu semua di atasnya itu ada lampu, bukan lampu listrik, itu lampu yang dinyalakan dengan minyak zaitun. Lampu itu tidak boleh padam, 24 jam sehari harus hidup terus. Makanya imam yang bertugas itu harus selalu. Nah, ini kemudian meja roti pertunjukan. Meja roti pertunjukan itu ada 6 roti di sebelah kiri, 6 roti di sebelah kanan. Ya, ini kalau kita lihat lambang daripada apa hari ini firman Tuhan kita, 66 kitab juga. Kemudian ada satu benda yang mau masuk dalam ruang Maha Kudus namanya mesbah dupa. Mesbah dupa di atasnya itu ada namanya wangi-wangian, ya, apa? Incense itu dibakar dan menimbulkan dupa yang berbau harum. Itu harus menyala terus, harus ya pagi sore harus dihidupkan. Nah, kemudian masuk dalam ruang Maha Kudus ada satu benda saja. Ruang Maha Kudus ini adalah bagian yang paling penting daripada kemah suci karena ada satu benda ini namanya tabut perjanjian. Ya, di dalam sini tidak ada lampu, tapi di dalam sini terang karena ada tabut perjanjian ini, saudara. Dan dalam tabut perjanjian itu ada, saudara lihat di dalam itu ada mana, roti tidak beragi dan tongkat Harun. Tabut perjanjian ini, modelnya seperti ini, saudara. Nah, itu imam lagi oles-oles darah. Setiap tahun 1 kali imam harus masuk ruang Maha Kudus untuk oles percikan darah domba. Nah, ini sekilas dari gambaran yang Tuhan berikan untuk Musa untuk bangun ini di padang gurun. Ya, jadi kita sudah ada gambarannya, sekarang kita akan masuk ke detailnya. Kita akan lihat, saudara, ya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, saudara. Dia suruh Musa itu gambar, dia bukan suruh Musa karang-karang sendiri, tapi dia bawa Musa untuk lihat, ya, blueprintnya, sampai detail, sampai gambar kerja semua detail Tuhan siapkan, saudara. Musa itu tinggal ikut saja. Siapkan bahan-bahannya semua. Nah, kita akan lihat, saudara. Keluaran 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, garis bawahi kata terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Jadi waktu Musa disuruh Tuhan untuk membangun, pertama kali Tuhan suruh Musa untuk memungut persembahan khusus dulu, saudara. Nah, saya akan masuk di bagian pertama dulu. Saya akan jelaskan, waktu saya baca ayat ini ada sesuatu yang menarik, saudara. Dikatakan bahwa setiap orang yang terdorong hatinya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan willingly. Dengan sebuah sukacita, dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah kemauan. Ya. Nah, saudara, jadi Tuhan suruh pungut persembahan.
Ini persembahan yang khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah. Warna merah itu dapat dari apa? Cacing, saudara. Cacing yang dibunuh dapat menghasilkan warna merah. Karena waktu itu kan belum ada cat, saudara ya. Kulit lumba-lumba. Wah, lumba-lumba dari mana, saudara? Di padang pasir ada lumba-lumba. Kayu penaga, next, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dan wangi-wangian. Permata krisopras, permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Saudara tahu, Tuhan itu minta semua dikumpulkan itu, saudara. Saudara tahu, orang Israel ada itu tidak, saudara? Ada tidak? Kalau tidak ada, masa Tuhan minta? Ada, saudara. Tuhan tidak mungkin minta yang tidak ada, saudara. Amin, saudara. Kalau Tuhan minta sesuatu dari hidupmu, karena dia tahu dia sudah berikan terlebih dahulu dalam hidup saudara. Dan percayalah kalau Tuhan minta dalam hidup saudara, itu bukan untuk merugikan saudara. Tuhan tidak pernah minta dalam hidup saudara untuk merugikan hidup saudara. Tapi waktu dia minta sesuatu dalam hidup saudara, yang pertama, karena dia sudah berikan buat hidup saudara. Yang kedua, dia ingin memberkati hidup saudara. Amin. Satu kali Tuhan Yesus waktu memulai pelayanannya, dia pernah ketemu dengan Simon. Simon habis semalaman tangkap ikan, tidak dapat ikan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Simon, saya pinjam kau punya perahu. Ya, Simon mungkin dalam hati, aduh ini sudah semalaman tidak dapat ikan, tidak tahu hari ini mau makan apa, tidak tahu hari ini mau jual ikan di mana, tidak ada uang. Kemudian Tuhan, ini ada orang datang tiba-tiba mau pinjam saya punya perahu, dia tidak bayar sewa lagi, waduh saya tambah rugi nih. Saya udah buang waktu, saya udah capek. Seolah-olah Tuhan itu mau merugikan Simon Petrus. Dan singkat cerita, waktu Tuhan pinjam perahunya, Tuhan ngajar dari perahu itu, Tuhan mulai mengajar di situ. Dan setelah Tuhan mengajar, Tuhan bilang, Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Akhirnya apa, saudara? Waktu mereka tebarkan jala, mereka menangkap ikan sampai jala mereka menjadi koyak. Panggil bantuan dari satu perahu lagi, dua perahu hampir tenggelam. Akhirnya apa? Simon Petrus bilang apa? Menjauhlah daripadaku, aku orang berdosa. Saudara tahu, seolah-olah Tuhan seperti mau bikin rugi sama Simon. Tapi kalau Tuhan minta sama Simon, itu artinya Tuhan ingin memberkati Simon Petrus. Amin, saudara. Tuhan ingin memberkati Simon Petrus. Nah, saudara tahu, waktu Tuhan suruh minta itu, batu permata, emas, itu dari mana mereka dapat? Dari mana? Dari Mesir. Saudara ingat kisahnya waktu malam terakhir orang Israel itu keluar dari Mesir. Saudara ingat kisahnya? Waktu Tuhan paksa Firaun sampai orang Israel itu diusir sama orang Mesir. Mereka sampai bilang, kalian pergi. Kalau kalian tidak pergi, kami semua mati. Waktu mereka suruh usir pergi, mereka bukan usir biasa. Ini ada emas, ambil. Ini ambil perak, ambil. Ini ada batu permata, ambil. Ada kulit lumba-lumba, kasih. Ada apa lagi? Semua yang mahal-mahal kepunyaan orang Mesir. Tuhan buat hati orang Mesir. Akhirnya apa? Dikasih buat orang Israel. Artinya gini, saudara. Sebelum Tuhan minta dalam hidup saudara, sebelum Tuhan lakukan apapun, Tuhan itu disediakan terlebih dahulu buat hidup saudara. Amin, saudara. Makanya tadi dikatakan mereka yang terdorong hatinya. Soalnya ini menarik, saudara. Ini sebenarnya Tuhan mau ajarkan kita satu prinsip dalam kita memberi. Yang pertama, kalau kita memberi, kita harus tahu bahwa Tuhan telah lebih dulu beri yang terbaik buat hidup kita. Saudara tidak bisa memberi lebih daripada apa yang Tuhan sudah kasih buat hidup saudara. Amin, saudara. Kalau bagi sama Tuhan, saudara, kita harus menerima dulu, baru kita bisa memberi. Kalau sesama berilah maka engkau akan diberi. Tapi dengan Tuhan, saudara, saudara harus tahu kalau saudara bisa memberi, itu karena Tuhan telah terlebih dulu beri yang terbaik buat hidup saudara. Jadi satu sikap waktu kita memberi adalah, Tuhan, aku mau memberi karena aku tahu bahwa Tuhan telah terlebih dulu beri yang terbaik dalam hidupku. Memberi apa? Pelayanan juga. Apapun yang bisa kita lakukan. Jangan lakukan itu dasar engkau takut Tuhan itu tinggalkan hidup saudara. Saya mau bilang gini, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita.
Jangan digerakkan oleh ketakutan untuk datang pada Dia. Ya. Nah, ini prinsip yang Rasul Paulus ajarkan di dalam 2 Korintus pasal 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Next. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Amin, saudara. Nah, untuk merubah dari paksaan menjadi kerelaan, dibutuhkan kesadaran akan cinta Tuhan dalam hidup kita. Untuk merubah dari sedih hati dan paksaan menjadi sebuah kerelaan, dibutuhkan kesadaran akan cinta Tuhan, akan kasih-Nya dalam hidup ini. Kalau saudara sadar akan kasih Tuhan, saudara tidak perlu dipaksa untuk memberi. Kalau saudara sadar betapa besar cinta Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak perlu didorong-dorong, ditakut-takutin. Ayo memberi, kalau tidak dapat kutuk. Ayo memberi, nanti dapat tidak. Kalau tidak memberi, ada kutuk yang menanti hidup saudara. Wah, ada yang suka menakut-nakuti dengan kutuk. Tapi saya mau bilang, firman Tuhan katakan, firman Tuhan bilang, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan apa? Dengan sukacita. Amin, saudara. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang melayani dengan sukacita. Tuhan yang mengasihi semua apa yang kita lakukan dengan sukacita. Semua apa yang bisa kita buat Tuhan itu sebenarnya adalah respon dari apa yang kita terima dari Dia. Amin, saudara. Semua yang kita bisa lakukan buat Tuhan itu sebenarnya sebuah respon dari apa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Amin, saudara. Ya. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama, ketika kita memberi, ya, kita tahu bahwa kita sedang memindahkan kepercayaan kita. Waktu engkau sedang memberi, firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati saudara paling sering pikiran itu, berarti itu harta saudara. Kalau harta saudara, begitu itu dikorek, itu akan buat saudara jadi pusing. Kalau sesuatu yang tidak buat saudara pusing, saudara pikir itu bukan harta saudara. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Nah, waktu kita memberi, baik itu persembahan, persepuluhan atau apapun, sebenarnya Tuhan sedang ajarkan kita gini. Waktu aku memberi, sebenarnya aku sedang memindahkan kepercayaanku. Bukan pada apa yang aku punya, tapi pada Tuhan yang punya hidupku. Amin, saudara. Waktu kita memberi, Tuhan, aku tahu semua yang aku punya ini, itu bukan menjadi jaminan dalam hidupku. Bukan itu semua yang bisa aku andalkan supaya aku bisa tetap survive dalam hidup ini. Bukan itu semua yang menjadi jaminan aku bisa punya sukacita dalam hidup ini. Tapi Engkau Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidupku. Amin, saudara. Ya. Waktu kita memberi, miliki sikap hati seperti itu, saudara. Miliki sikap hati seperti itu. Bukan kita memberi untuk mau berjudi dengan Tuhan, atau kita takut Tuhan kutuk hidup kita. Tapi miliki sikap seperti itu. Tuhan, aku tahu kalau aku bisa memberi, karena Tuhan kasih aku benih. Mari baca ayat selanjutnya. Coba. Dan Allah sanggup apa? Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya apa? Kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Ya segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Ya segala sesuatu. Ya, segala sesuatu area kehidupan kita. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Malah Tuhan tambahkan lagi kebajikan. Kita diberikan kasih karunia untuk berkecukupan. Ya, maksudnya kita bisa nikmati semua keadaan hidup kita dan tidak pernah ngalamin kekurangan. Tuhan bilang kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan apa? Benih bagi. Jadi kalau saudara bisa memberi,
Itu karena Tuhan sudah sediakan benih dalam hidup saudara. Amin saudara. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan apa? Buah-buah kebenaranmu. Ya, sampai ayat 10 saja. Dia yang menyediakan benih bagi kamu, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Jadi saya percaya di sini prinsip tabur tuai itu ada saudara. Jadi gini, waktu kita memberi, fokus kita adalah Tuhan, aku tahu segala yang aku punya adalah kepunyaan. Waktu aku memberi, aku tahu Tuhan telah terlebih beri dalam hidupku. Bahkan Kau sudah beri yang terbaik Tuhan. Waktu aku memberi Tuhan, aku memindahkan kepercayaanku bukan pada apa yang aku punya, bukan pada jabatanku, bukan pada apa yang aku punya dalam hidup ini, tapi pada siapa yang punya hidupku. Waktu kita melakukan seperti itu, saudara tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia akan memberkati hidup saudara. Apa yang saudara tabur, janji Tuhan apa? Saudara akan menuai dalam hidup saudara. Amin saudara. Ayat 6 tadi bilang apa? Coba kita kembali ke ayat 6. Camkanlah ini. Camkanlah itu apa? Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin saudara. Ya. Jadi ini satu sikap yang Tuhan ajarkan buat kita waktu kita memberi. Berilah dengan sukacita. Berilah dengan sebuah dorongan dalam hidup saudara. Karena Tuhan telah mengasihi hidup saudara dan saya. Tadi dikatakan ada apa? Membangun itu dari apa? Ada emas, ada perak, ada batu permata. Saudara, saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi ini sebenarnya gambaran juga bagaimana kita membangun hidup kita hari ini. Ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bagaimana dia membangun di atas dasar itu, saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi saudara, kita ini adalah bangunan. Saudara dan saya ini adalah bait Allah. Ya. Dan hidup kita harus dibangun. Nah, oleh pelayan-pelayan, oleh pengajar-pengajar, oleh gembala, hidup kita dibangun. Tapi bagaimana kita dibangun itu, saudara? Ya, yang berikutnya. Next. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi dasar itu pondasi, saudara. Pondasi itu yang terpenting daripada sebuah bangunan. Paling menentukan, saudara. Ya. Dan itu tidak boleh salah. Kalau itu sampai salah, maka seluruh bangunan di atas salah semua, saudara. Nah, saya mau bilang ini gambarannya tentang hidup kita. Secara rohani kita juga mesti dibangun di atas pondasi dasar yang benar, yaitu siapa? Yesus Kristus. Waktu saudara percaya kepada Yesus, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saat itu juga hidup kita ini sebenarnya ditaruh di atas satu pondasi yang benar, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Di dalam pernikahan itu sebenarnya tidak boleh beda keyakinan, karena kalau beda keyakinan beda pondasi, saudara. Kalau beda pondasi beda dasar, saudara. Dan itu sulit, saudara. Ya. Makanya kalau kita sudah lahir baru, di satu titik kita sudah aman, saudara, karena pondasi kita sudah benar. Tapi kan kita tidak mau cuma pondasi. Siapa yang mau tinggal di atas pondasi? Ada yang mau bangun rumah cuma bangun pondasi? Sudah bangun pondasi, saya ketemu tinggal di atas pondasi. Ada? Sudah cukup pondasi, saya sudah ketemu tinggal di atas pondasi. Tidak ada, betul tidak? Pondasi sudah jadi, kita mesti terus bangun. Ya, bangun ke atas. Bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa cara yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Next. Karena tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Next. Entah orang bangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. 3 benda ini yang dipakai untuk pembangunan bait Allah yang kemah suci yang ada di kemah suci Musa. Emas, perak, batu permata. Kayu, rumput kering, dan jerami. Ya, disuruh pilih, mau pilih yang mana? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya.
Sebab ia akan nampak dengan api dan sebagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi, jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, maka ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Jadi saudara, setiap kita yang percaya kepada Kristus, dasar kita sudah benar. Tapi bagaimana kita membangun diri kita di atas dasar itu, saudara? Firman Tuhan katakan, ada yang bangun itu di atas dasar emas, perak, batu permata. Ada yang bangun di atas dasar kayu, jerami, dan rumput kering. Kira-kira dari 6 ini, kalau dibakar, mana yang tetap ada dan mana yang hilang? Ya, emas, perak, batu permata akan tetap ada. Betul, dibakar pun tetap seperti itu. Mungkin berubah bentuk, tapi tetap seperti itu. Tapi kalau kayu, jerami, rumput kering, kena api kecil, habis saudara. Betul? Pasti habis. Nah saudara, ini menggambarkan bagaimana pembangunan bait kita. Kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah rumah, tempat kediaman Allah hari ini. Nah saudara, Rasul Paulus katakan, emas, perak, batu permata. Ini menggambarkan apa? Emas itu bicara tentang keilahian. Jadi artinya apa? Kalau saudara bangun hidup saudara, saudara selalu diingatkan akan Allah yang besar, keilahian Dia. Dia adalah Allah. Ya. Saudara diingatkan tentang Dia terus. Yang kedua, perak bicara tentang apa? Penebusan. Yesus dibayar, ditebus, dijual dengan harga berapa? 30 keping perak. Perak itu selalu bicara tentang pembayaran penebusan. Yusuf dijual dengan harga berapa? 20 keping perak. Artinya apa? Ini sebuah gambaran. Firman yang kita dengar, yang membangun hidup kita, itu harus selalu bicara tentang penebusan. Keilahian emas. Yang kedua, penebusan. Saudara, ini uniknya kekristenan dengan semua agama lain. Semua agama lain mungkin bisa mengajarkan motivasi. Kekristenan beda dengan motivasi loh saudara. Sekalipun dalamnya ada motivasi. Saudara bisa ikut kelas motivator, dapatkan motivasi. Tapi motivasi tidak bangkitkan iman. Tapi waktu saudara dengar tentang karya Kristus penebusannya, itu yang bangkitkan iman saudara. Nah ini mesti kita dengar terus saudara. Kita mesti terus dengar tentang penebusannya. Ini menjadi inti daripada Injil itu saudara. Dan yang ketiga, batu permata. Batu permata itu tentang apa saudara? Saudara tahu batu permata diambil dari mana? Orang Mesir. Mereka ambil dari Mesir, betul? Mesir itu melambangkan apa? Dosa. Saya mau bilang, siapa batu permata itu? Ada yang tahu siapa batu permata? Siapa? Kita nih batu permata. Saudara tahu waktu mereka bangun itu kemah. Batu permata itu untuk apa? Bukan ditaruh di dalam kemah suci. Batu permata itu diambil dan itu dipakai di baju imam besar. Baju efod itu dari batu permata, ada 12 batu permata. Dan di batu permata itu masing-masing ada ukiran nama suku Israel. Saudara tahu ini menggambarkan apa? Siapa imam besar kita hari ini? Yesus. Siapa batu permata itu? Saudara dan saya. Saudara dan saya diambil dari Mesir. Kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Kita diambil dari lumpur, Mesir melambangkan dosa. Kemudian kita ditaruh di dadanya Yesus. Kita diukir di hatinya. Ini melambangkan apa? Identitas kita. Identitas kita. Hari ini kita mesti tahu. Identitas itu sangat penting saudara. Hari-hari ini dunia sedang mendaftarkan semua manusia untuk bisa dapatkan identitas. Saudara tahu? Dunia sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan data seluruh dunia. Untuk apa? Menentukan identitas seseorang. Kalau hari ini saudara tidak bawa KTP, hari ini ada lebih hebat dari KTP, dari kartu vaksin saudara. Itu identitas saudara. Tapi kita tahu, di atas semua itu kita punya satu identitas yang tidak bisa dihapuskan. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah batu permatanya Tuhan. Saudara kalau saudara ingat itu, saya mau pesan buat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ingat siapa dirimu dalam Kristus. Engkau ada di lembah,
ingat engkau batu permata ya Tuhan. Engkau ada di gunung, ingat engkau batu permata ya Tuhan. Engkau dalam situasi sulit, ingat aku ini adalah batu permatanya Tuhan. Aku ini ciptaan baru. Tuhan tidak pernah merubah identitasmu. Identitasmu itu dibayar dengan darah Yesus. Amin saudara. Nah kalau saudara dengarkan khotbah yang selalu ingatkan saudara. Saudara makan itu mengingatkan saudara. Itu saudara bangun hidup saudara di atas emas, perak, batu permata. Tapi kalau saudara dengar tentang kayu, jerami, rumput jelai, kayu itu bicara tentang apa sih? Kayu tentang manusia, betul? Kayu itu tentang manusia. Satu kali Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Ada 10 orang, 1 orang ya. Tuhan bilang, udah bisa lihat belum? Masih kabur. Aku lihat seperti pohon-pohon. Lihat orang-orang seperti pohon-pohon, seperti kayu. Jadi kayu itu melambangkan kemanusiaan. Maksudnya apa sebenarnya Tuhan bilang, kalau kamu dibangun di atas dasar kayu, rumput jelai, jerami. Artinya hidup kita dibangun di atas dasar kekuatan manusia. Manusia itu ya lemah saudara. Manusia itu banyak kelemahan, banyak kegagalan. Tapi kalau kita bangun hidup kita yang dikotbahkan, yang diomongkan selalu kekuatan manusia, itu kita dibangun di atas dasar yang lemah. Ya kalau kita dibangun di atas dasar itu saudara, ya kalau kita mau datang pada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, itu kita dibangun di atas kayu. Kita dibangun di atas dasar jerami. Waktu itu datang ujian, pencobaan, itu habis terbakar. Makanya kalau kita selalu datang pada Tuhan dengan kekuatan diri kita sendiri, seringkali kalau kita berhasil kita akan sombong. Kalau kita gagal kita akan tertuduh. Karena apa? Kita pikir, oh ini karena saya Tuhan, ini karena saya. Artinya saya bisa diterima sama Tuhan, saya bisa dikasihi sama Tuhan karena kekuatan saya sebagai manusia, performance saya. Nah ini yang mesti kita mengerti. Jangan bangun hidupmu di atas dasar seperti itu saudara. Engkau akan gampang terombang-ambing. Engkau tidak bisa steady. Engkau tidak bisa kuat ketika engkau berjalan dalam hidup ini. Karena apa? Yang dibangun di atas hidupmu adalah berdasarkan apa yang bisa kau buat. Amin saudara. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya apa? Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Wow, supaya aku diam di mana? Supaya aku diam di mana? Bukan di pinggir, saudara. Di tengah-tengah mereka. Itu di tengah itu kemah suci. Ya, ada asapnya itu. Itu dari ruang Maha Kudus. Nah, itu bentuk salib itu adalah perkemahan orang Israel. Dibentuk seperti salib. Saudara tahu kenapa? Ya, ini gambar perkemahan orang Israel. Kemah suci itu ada di tengah-tengah, saudara. Supaya apa? Supaya setiap orang, suku apapun, mereka bisa lihat Tuhan ada di situ. Mereka bisa lihat kehadiran Tuhan di situ. Ya, coba bayangkan kalau dia ada di ujung sebelah barat sana, saudara. Waduh, yang di ujung sebelah timur, mana Tuhan, mana Tuhan? Tidak, saudara. Tuhan itu ada di tengah-tengah. Saya suka kata di tengah-tengah. Kata di tengah-tengah itu adalah menarik perhatian. Ya. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di mana? Di tengah-tengah mereka. Waktu murid-murid ketakutan pada waktu malam Yesus bangkit, mereka berkumpul di ruang roteng Yerusalem. Dan Yesus masuk hadir di mana? Di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Yesus suka hadir di tengah-tengah situasi saudara. Yesus suka hadir di tengah-tengah apa yang sedang kau alami. Yesus suka hadir di tengah-tengah situasi yang sedang saudara alami. Saudara tahu, waktu saya baca ayat ini, aku harus diam di tengah-tengah mereka. Aku mau diam di tengah-tengah mereka. Ini menggambarkan suatu inisiatif dari Tuhan. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu cuma Tuhan itu ada di awan. Mereka lihat yang awan, mereka lihat Tuhan itu, mereka tidak bisa lihat Tuhan. Mereka ada di Gunung Sinai, mereka tidak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mau hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, saya renungkan ayat ini saudara. Saudara, kita punya Tuhan itu yang punya inisiatif.
untuk ada dalam hidup saudara. Kita punya Tuhan yang rindu sama hidup saudara. Lebih daripada saudara rindu sama Dia. Kerinduan kita sama Tuhan tidak pernah bisa mengalahkan kerinduannya sama hidup kita. Manusia itu saudara, saya pernah bilang gini, dosa sebenarnya tidak memisahkan Tuhan dari manusia. Tapi dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih cari manusia. Tuhan selalu ada buat manusia. Sekalipun mereka tidak menyadarinya, Tuhan hadir dalam situasi. Tuhan seperti bilang ini, aku mau dekat-dekat kalian. Kalian sadar atau tidak? Aku mau dekat-dekat kalian. Tapi kita yang jatuh dalam dosa, kita tidak pengen datang sama Tuhan. Kita maunya menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak pernah menjauh dari hidup kita. Amin saudara. Dan ini juga buat kita hari ini. Ada satu prinsip yang mesti kita pegang dalam hidup ini. Siapapun saudara, apapun keadaan, Tuhan ingin diam di tengah-tengah hidup saudara. Tuhan ingin berdiam di tengah-tengah hidup saudara. Dan Dia sudah buktikan itu buat kita hari ini. Dia adalah Allah Immanuel. Amin saudara. Allah yang beserta hidup kita. Dia menyertai hidup saudara. Yohanes 1 ayat 14 bilang apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, terus kembali. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam, kata diam itu saudara, saya klik bahasa aslinya, ya kata diam itu, coba tampilkan. Kata diam itu adalah, kalau saudara punya bahasa Alkitab yang bisa klik bahasa aslinya, itu akan keluar skino, kata diam itu. Skino itu artinya apa? To tend or encamp, to occupy, ya, to reside as God did in the tabernacle of old. Jadi seperti yang Tuhan lakukan di kemah yang perjanjian lama, Tuhan itu mau berkemah. To tent itu buat kemah. Simbol dari apa? Untuk buat kemah itu simbol dari apa? Symbol of protection and communion. Jadi Tuhan itu mau tinggal di antara saudara untuk apa? Yang pertama simbol dari apa? Proteksi, perlindungan. Yang kedua, communion, hubungan, ada fellowship. Jadi Tuhan tinggal dalam hidup saudara sebagai sebuah gambaran, ada proteksi dalam hidup saudara. Amin saudara. Ada proteksi dalam hidup saudara. Ya, to tent, untuk buat kemah. Untuk membuat kemah, dia diam di dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk memberikan kita proteksi. Untuk supaya kita bisa punya hubungan dengan Dia. Amin saudara. Dan firman itu menjadi manusia. Saudara tahu, di dalam perjanjian lama, ya, Tuhan ingin berikan kita kepastian kehadirannya melalui kemah itu. Tapi tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Tidak ada yang bisa lihat Allah. Tidak ada satu manusia pun bisa lihat Allah. Tetapi Allah berinisiatif untuk dikenali oleh manusia dengan cara apa? Dia menjelma menjadi manusia, lahir dari kandungan Maria dan dari Roh Kudus. Dan dia jadi manusia, dia memanifestasikan supaya apa? Supaya manusia bisa kenal siapa Allah itu. Yesus berkata, kalau kamu mau kenal siapa Bapa, lihatlah aku. Aku ini gambaran yang sempurna tentang siapa Bapa itu. Amin saudara. Saya pernah kasih gambaran, kalau manusia mau bicara dengan semut bagaimana? Tidak bisa kan? Bisa saudara bicara dengan semut, semut sini. Tidak bisa saudara. Satu-satunya cara saudara bisa bicara dengan semut adalah saudara harus berinkarnasi jadi semut. Waktu saudara berinkarnasi jadi semut, saudara bisa bicara dengan semut. Dan saudara bisa cerita, manusia itu seperti ini. Manusia itu punya kepala, punya rambut, punya keinginan seperti ini. Nah, Yesus, Allah berinkarnasi jadi manusia. Supaya kita manusia bisa kenal siapa Allah itu.
Amin saudara. Kalau Tuhan tidak mewahyukan dirinya buat saudara, saudara tidak mungkin bisa kenal dia. Dan Tuhan punya inisiatif. Ingat, inisiatif itu selalu dari Tuhan. Kekristenan inisiatifnya dari Tuhan. Agama inisiatifnya dari manusia. Agama selalu ajarkan, engkau harus berusaha dapatkan Tuhan. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kekristenan Tuhan bilang, aku yang akan mengusahakannya, menemukan hidup. Amin saudara. Dan dia lakukan apa? Dia jadi manusia. Dia berkemah, aku mau diam di tengah-tengah umatku. Aku mau diam di tengah-tengah umatku. Supaya mereka lihat aku. Mereka mengenal aku. Mereka tahu siapa aku. Dalam perjanjian lama mereka cuma tahu Tuhan ada. Tapi mereka tidak kenal siapa Tuhan. Dalam perjanjian baru mereka mulai kenal siapa Tuhan. Karena Yesus jadi manusia. Allah jadi manusia. Waktu Allah jadi manusia, Yesus berkata, kamu mau kenal siapa Allah? Lihatlah aku. Aku adalah gambaran tentang Allah. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak pernah takut dengan orang berdosa. Jadi saya bilang, dosa tidak pernah buat Allah takut. Tapi dosa buat manusia takut datang sama Tuhan. Yesus ada bersama perempuan Samaria. Yesus ada bersama Sakeus. Yesus ada bersama pemungut cukai. Yesus dia bilang, saya tidak mau dekat-dekat orang berdosa. Nah, waktu Yesus buat seperti itu, kita tahu siapa Allah kita. Amin saudara. Dosa tidak pernah bisa pisahkan Tuhan dari manusia. Tapi dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Makanya Yesus hadir. Yesus kenalkan, aku ini Tuhan. Aku ini adalah Allah. Datang padaku. Sebagaimana adanya dirimu. Yesus kenalkan dirinya. Akulah gambaran yang kemuliaan Allah itu sendiri. Amin saudara. Ya. Nah, saya membawa kita lebih lagi di dalam 2 Korintus. Sebentar. Tentang Rasul Paulus duri dalam daging. Saudara ingat kisah itu? Waktu saya merenungkan ayat tentang tenda, tentang kemah, tiba-tiba saya dapat ayat ini saudara. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus apa? Turun. Kata menaungi itu saudara. Kata menaungi itu adalah sama dengan kata tinggal. Cuma ada tambahannya saudara. Ya, tadi kata diam atau tinggal itu skino. Skino itu buat tenda. Tapi kata menaungi, saya klik, itu keluarnya ini saudara. Ada tambahan episkino. Coba, tampilkan. Ya. Episkino. Tadi skino, ini ada tambahan epi saudara. Maksudnya apa? Sama to tend upon, abide, rest upon. Rest, tapi ada tambahannya saudara. To fix a tent atau bangun sebuah tenda atau bangun sebuah tempat kediaman, habitation, on satu apa? To take possession of and live in the houses. Jadi maksudnya apa? To take possessions itu artinya mengambil alih kepemilikan dan tinggal di rumah itu untuk apa? Buat penduduknya. Dan of the power of Christ descending upon one, working within him dan giving him help. Jadi singkat cerita gini, kalau tadi dwell itu cuma tinggal. Tapi kalau yang ini, episkino, ini bukan sekedar tinggal. Tapi dia tinggal dan dia ambil alih. Dia ambil apa? Take possession. Dan bukan hanya take possession, dia menolong. Artinya apa ini saudara? Artinya gini saudara, ini kisahnya tentang apa? Rasul Paulus cerita tentang apa? Rasul Paulus ini dapat sebuah duri dalam daging. Ya, dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini udah melayani Tuhan. Aku ini lakukan pelayanan yang sungguh-sungguh Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, dia ini digocoh sama apa? Sama utusan iblis. Dia udah melayani sungguh-sungguh, dia udah lakukan yang terbaik. Tapi dia bilang, Tuhan angkat duri dalam daging ini. Duri dalam daging itu apa? Ada yang bilang sakit penyakit. Tapi saya percaya Alkitab menjelaskan Alkitab. Duri dalam daging itu perjanjian lama menjelaskan tentang
orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk mengganggu anak-anak Tuhan. Ya, orang-orang itu bukan iblis, tapi iblis bisa pakai orang-orang. Iblis bisa pakai situasi. Iblis bisa pakai keadaan. Nah, Paulus ini diganggu terus pelayanannya. Dia difitnah, dia dikata-katain, dia dilempari batu, dia mau dibunuh oleh siapa? Oleh ahli Taurat, orang Farisi. Dia bilang, Tuhan, angkat duri dalam dagingnya. 3 kali dia berseru. Nanti dia udah menyerah. Tapi waktu itu Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab dalam kelemahanmu lah. Perhatikan, dalam kelemahanmu lah. Disitulah kuasaku menjadi sempurna. Dan disitulah kuasaku turun apa? Baca. Turun menaungi kamu. Jadi apa saudara? Sebenarnya Rasul Paulus bilang gini. Tuhan, aku tahu sekarang. Justru dalam tantangan hidupku. Justru dalam persoalan hidupku. Aku punya kesempatan. Aku bukan hanya tahu Engkau ada. Tapi aku bisa melihat Tuhan ada. Dan Tuhan ambil alih persoalanku. Tuhan ambil alih masalahku. Dan Tuhan tolong hidupku. Tuhan bergerak dalam hidupku. Untuk menyatakan kemuliaannya. Amin saudara. Itu episkeno. Rasul Paulus berkata, dalam kelemahanku lah. Aku punya kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan menaungi hidupku. Dia tinggal. Jadi saya mau bilang gini saudara. Tuhan itu bukan hanya mau tinggal dalam hidup saudara. Tapi Tuhan mau ambil alih setiap area kehidupan saudara. Tapi dia bukan Tuhan yang suka paksa. Makanya kadang-kadang dia izinkan persoalan itu terjadi. Kadang-kadang kalau kita tidak mengalami persoalan, kita tidak tahu bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kalau hidup kita nyaman-nyaman saja, semuanya nyaman-nyaman. Kadang-kadang kita merasa kita tidak perlu Tuhan dalam hidup ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita jatuh, kita gagal, kita dalam tekanan, kita dalam himpitan. Supaya pada saat itu kita tahu, Tuhan aku tidak mampu Tuhan. Tuhan ambil alih area itu dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan ambil alih area itu. Dia episkeno hidup kita. Dia ambil alih hidup itu. Jadi saya belajar Tuhan. Kalau Rasul Paulus saja ngalamin seperti itu. Apalagi cuma saya. Apalagi hidup kita. Ini Rasul yang menulis 3/4 perjanjian baru. Dia juga mengalami hal seperti itu. Tapi dalam mengalami hal seperti itu. Dia memiliki sebuah metanoia. Dia tidak melihat tantangan itu menjadi satu hal yang mau menghabisi hidup dia. Tapi dia lihat itu sebagai sebuah kesempatan. Dia lihat Tuhan ambil alih kehidupannya. Amin saudara. Bisakah kita melihat hal itu saudara? Kadang-kadang ada banyak tantangan dalam hidup ini. Kadang-kadang ada banyak jalan buntu di depan kita. Kadang-kadang ada hal yang buat Tuhan aku udah mau nyerah Tuhan. Tuhan aku tidak mau maju lagi Tuhan. Tuhan kayaknya aku udah stres Tuhan. Kalau kita seperti itu sebenarnya kita sedang melihat masalah kita itu akan menghabisi hidup kita. Tapi kalau kita bisa melihat Tuhan, hal ini Tuhan, kesempatan aku melihat Tuhan ambil alih. Tuhan ambil alih apa yang sedang aku jalani. Amin saudara. Saudara kita mau Tuhan ambil alih setiap area dalam hidup saudara. Area di mana engkau pertahankan itu sebenarnya area di mana berkata aku bisa kok tanpa Tuhan. Nah kalau sampai saudara berkata aku bisa kok tanpa Tuhan, Tuhan akan izinkan itu. Engkau gagal supaya apa? Supaya engkau tahu bahwa engkau tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin saudara. Rasul Paulus alami seperti itu. Ayat 9. Menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ayat 11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dan dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Coba kita lihat videonya. Nah ini saudara, ini kayu penaga, kayu akasia sebenarnya. Nah
and a cubit and a half its height. And you shall overlay it Dilapis with pure emas. gold. Inside and out you shall overlay it, and shall make Emas, saudara. Emas sungguhan loh, saudara. Bukan emas-emasan ini. You shall cast 4 rings of gold for it. Nah, kemudian dibuat di ujung-ujung itu ada lingkaran, on one side and 2 rings on the other lubang. side. Untuk apa? You shall make poles Untuk of kayu. candle. Kayunya dari kayu yang sama dilapis emas juga, saudara. You shall put the poles into the rings on the sides of the ark, that the ark may be carried by them. Ya, The pole shall be in the ini rings of satu-satunya the benda ark, yang tidak shall dibuat not be ulang. taken from it. Ini benda And you shall put ada into the dan ark sampai the saat ini testimony akan which I will dipakai give kembali you. oleh Israel. You shall make a mercy seat. Nah, itu di atas itu apa? Itu tutup pendamaian. Itu tidak dari kayu, itu dari emas murni yang ditempa, dipukul. And you shall make 2 cherubim of gold. Of Nah, di emerald atas wood. You tutup shall make pendamaian itu apa? the 2 ends Itu of the ada mercy seat. kerubim atau malaikat. Make 1 cherub at one end. Ada 2 and the other kerubim cherub at the yang other end. sayapnya And you shall make the dikembangkan cherubim menutup, at the 2 ends of dan it, 2 one mata piece daripada of the kerubim mercy itu seat. melihat di tutup And pendamaian the itu. cherubim shall stretch out their wings above, covering the mercy seat with their wings, and they shall face one another. The faces of the cherubim Indah, shall be saudara, ya. toward the mercy seat. Tuhan yang buat ini. You shall put the mercy seat Arsiteknya on Tuhan top of sendiri. the ark, and in the ark you shall put the testimony that I will give you. And there I will meet with you, and I will speak with you from above the mercy seat, Saya akan jelaskan gambaran tentang ini, from saudara. between the 2 cherubim which are on the ark of the testimony, about everything which I will give you in commandment to the children of Israel. Ya. Nah, tabut perjanjian itu adalah benda yang paling penting yang ada di dalam kemah suci. Ya. Kenapa dikatakan paling penting? Karena tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Memang lambang kehadiran Tuhan di kemah, tapi kemah itu masih ada dalamnya. Yang paling penting adalah tabut perjanjian. Makanya saudara, waktu orang Israel mau menyeberang sungai Yordan, yang pertama kali maju di depan itu siapa? Bukan pasukan perang, tapi imam yang pegang itu tabut perjanjian. Waktu imam mulai melangkahkan kaki dan menginjakkan kaki di air sungai Yordan itu terbelah. Ini melambangkan apa? Kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, itu yang membuka jalan dalam hidup saudara. Yang kedua, tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan untuk peperangan. Kalau orang Israel mau perang, tiba-tiba ada tabut perjanjian, mereka bersorak-sorai. Karena mereka bilang, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara ingat kisah tentang bagaimana zaman Imam Eli, mereka perang lawan bangsa Filistin. Mereka bawa itu tabut perjanjian ke tempat peperangan. Orang Israel bersorak-sorai. Terjadi gemuruh yang besar, tapi akhirnya mereka kalah. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkenan sama mereka. Ya, tapi tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan, saudara. Lambang kehadiran Tuhan. Nah, akhirnya apa? Tabut perjanjian itu singkat cerita diambil oleh orang Filistin. Dan akhirnya orang Filistin mengalami kutukan. Terjadi borok, terjadi perkutukan demi kutukan. Akhirnya orang Filistin kasih kembali ditaruh di mana? 20 tahun tabut perjanjian itu ada di rumah Imam Abinadab di Kiryat Yearim. Dan singkat cerita, Daud dengar tabut itu ada di Kiryat Yearim. Akhirnya waktu dia jadi raja, dia ambil itu. Tapi caranya salah. Dia pakai kereta yang bagus. Anak imam di sebelah kiri kanan tidak pegang. Tapi kereta yang pegang. Waktu kereta itu jalan bawa itu tabut. Kereta itu tergelincir udah. Akhirnya apa? Tabut mau jatuh. Utsa pegang itu tabut untuk menyelamatkan. Tuhan marah. Utsa mati seketika. Daud marah waktu itu sama Tuhan. Daud bilang, Tuhan kalau begini bagaimana ini bisa sampai ke kota Daud? Akhirnya tabut itu ditaruh di rumah Obed-Edom. Akhirnya Daud dengar 3 bulan tabut itu di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati luar biasa. Saudara tahu tabut yang sama, tapi satu mendatangkan kematian, satu mendatangkan berkat yang luar biasa. Apa kuncinya? Saya tidak mau share panjang sekali, tapi intinya di sini saudara. Bagaimana orang memperlakukan tabut itu? Imam Abinadab, mereka tidak tahu memperlakukan tabut itu. Mereka taruh di kereta. Kereta itu lambang daripada kekuatan manusia. Mereka mau datang pada Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Mati saudara. Kalau saudara mau mendekati Tuhan dengan kekuatan saudara sendiri, saudara akan mengalami kematian rohani. Karena saudara akan terintimidasi, saudara akan tertuduh, saudara tidak pernah akan
merasa Tuhan itu puas sama hidup saudara. Kalau saudara datang sama Tuhan dengan kekuatan hidup saudara, saya pastikan saudara pasti tidak pernah merasa Tuhan itu cukup puas sama saudara. Selalu ada tuduhan. Hari ini saudara baca Alkitab 2 pasal, saudara dengar yang lain baca 5 pasal. Kayaknya Tuhan lebih sayang sama dia. Wah, orang lain berpuasa, saudara tidak berpuasa, kayaknya Tuhan lebih sayang sama dia. Tuhan tidak suka sama saudara. Itu seperti kematian-kematian yang datang dalam hidup saudara. Tapi Obed-Edom itu artinya hamba darah. Dan saudara tahu, Daud tahu caranya. Waktu dia bawa tabut itu yang kedua, tabut itu dibawa dengan apa? Imam yang pegang, dan pegangannya. Dan setiap 6 langkah ada darah yang tercurah. Ada darah yang tercurah. Ini yang menjadi poin penting saudara. Bagaimana engkau memperlakukan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Apakah engkau datang padanya dengan kekuatanmu sendiri? Ataukah engkau sadar, Tuhan, kalau aku bisa datang padamu, kalau hari ini hadirat Tuhan ada dalam hidupku, itu bukan karena aku baik Tuhan, tapi oleh karena darah Yesus yang menguduskan dan membenarkan hidupku. Amin saudara. Ya. Nah, akhirnya singkat cerita, tabut itu masuk ke kota Daud. Nah, tapi tabut ini melambangkan siapa? Tadi dibuat dari apa saudara? Kayu. Kayu melambangkan apa? Kayu melambangkan manusia. Emas melambangkan apa? Keilahian. Siapa yang 100% manusia dan 100% Allah? Yesus. Jadi tabut perjanjian itu melambangkan Yesus saudara. Hari ini tabut perjanjian itu tidak ada di mana-mana. Secara spirit dia ada dalam hidup saudara. Karena saudara adalah bait Allah, tempat kediaman Allah yang maha kudus. Amin saudara. Nah saya akan bawa kita lebih lagi. Selain tabut itu saudara, apalagi? Next terus. Ada tutup pendamaian, next. Nah haruslah engkau masukkan kayu pengusung ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh apa? Loh hukum yang akan kuberikan padamu. Jadi ini saudara, hukum belum diberikan. Hukum Taurat belum diberikan, loh batu belum diberikan. Tapi Tuhan sudah bilang, nanti engkau taruh loh batu di dalam. Untuk apa saudara? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengingatkan orang Israel bahwa mereka tidak mampu. Untuk mengingatkan orang Israel bahwa mereka pasti gagal. Jadi saudara, tadi pagi saya ingat gini. Kira-kira Tuhan tahu tidak orang Israel itu pasti gagal? Tahu tidak? Tahu tidak mereka tidak mampu lakukan hukum Taurat? Tuhan sudah tahu. Makanya Tuhan kasih itu namanya 2 loh batu di dalam itu. Untuk apa? Untuk sebagai jawaban buat orang Israel. Jawabannya bagaimana? Next kita baca terus saudara ya. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Tutup pendamaian. 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Next. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup tempaan. Tadi kita sudah lihat gambarnya ya. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah, 1 kerup sebelah. Nah terus next. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas dan sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itu. Itulah harus menghadap kepada muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian di atas tabut. Dan di dalam tabut itu engkau harus menaruh apa? Loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Next. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan bicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan padamu untuk disampaikan pada orang Israel. Seperti gini. Jadi kerup itu saudara, matanya lihat kemana? Lihat ke bawah. Apa yang dilihat? Yang dilihat ada 2 loh batu di situ. Loh batu itu menggambarkan apa? Pemberontakan orang Israel. Mereka tidak taat sama hukum Tuhan. Nah, terus di atasnya taruh tutup pendamaian. Maksudnya apa saudara? Setiap tahun 1 kali, imam besar itu harus masuk ke dalam kemah suci ruang maha kudus. Dan dia bawa darah. Untuk apa?
darah itu ditaruh di atas tutup pendamaian. 7 tetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menggambarkan kesempurnaan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan darah itu, kerubim itu tidak bisa lihat lagi itu kesalahan-kesalahan orang Israel. Waktu mereka kerubim itu mau lihat, itu gambaran daripada Allah yang melihat kesalahan orang Israel. Tapi karena ada darah, darah itu menutupi segala kesalahan orang Israel. Sehingga apa? Sehingga semua kesalahan itu tidak diperhitungkan sama Tuhan. Amin saudara. Tadi saya bilang apa? Sebelum mereka melakukan kesalahan, Tuhan sudah kasih solusinya. Tuhan bilang gini, saya tahu kok kalian pasti gagal. Saya tahu kalian pasti tidak berhasil. Saya tahu kalian pasti tidak bisa. Saya tahu, kadang-kadang kita manusia kita tidak tahu bahwa kita gagal. Betul tidak saudara? Tapi Tuhan tahu di depan kita pasti gagal. Tapi sebelum kita menghadapi kegagalan itu, Tuhan udah kasih jalan keluarnya. Tuhan bilang apa? Kalaupun kamu gagal, aku udah siapkan solusinya. Aku taruh darah di atas tabut perjanjian itu. Sehingga apa? Mataku tidak lagi melihat kesalahanmu, tapi mataku melihat darah yang tercurah yang menghapus dosamu. Tahukah saudara, darah itu bicara tentang darah siapa? Darah Yesus. Tutup pendamaian itu bicara tentang apa? Karya Kristus. Amin saudara. Hari ini saudara, hari ini Allah Bapa tidak lagi lihat kesalahanmu. Bukan karena engkau tidak berbuat salah. Bukan karena engkau tidak pernah gagal. Bukan karena engkau tidak pernah jatuh. Tapi dia tidak memperhitungkan kesalahanmu. Karena ada darah Yesus yang menghapus segala dosa dan pelanggaranmu. Amin saudara. Nah, tapi saya mau baca ayat yang terakhir tadi. Ini penutup saudara. Dan di sanalah, di mana saudara? Di sanalah, di mana itu saudara? Tutup pendamaian. Di tutup pendamaian itu, aku akan bertemu engkau. Jadi saudara, dari semua yang ada di tabut perjanjian, Tuhan itu luar biasa ya saudara. Israel itu bangsa pilihan. Tapi di Israel itu ada satu kota namanya Yerusalem, itu kota pilihan. Tapi dari Yerusalem ada satu tempat namanya Bukit Sion. Itu bukit pilihan. Dari Bukit Sion itu ada bait suci. Itu yang buat Yerusalem jadi penting. Dan di dalam bait suci itu ada ruang Maha Kudus yang menjadi tempat yang paling penting. Dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian, benda yang paling penting. Dan dalam tabut perjanjian itu ada satu tempat yang paling penting. Tempat itu dinamakan tutup pendamaian. Karena di tempat itulah Tuhan berbicara. Bicara tentang apa saudara? Mari kita baca. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan bicara dengan engkau tentang apa? Tentang segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan pada orang Israel. Jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu mau dengar apa yang aku sampaikan segala sesuatu buat hidupmu, kuncinya cuma satu, engkau ada di tutup pendamaian itu. Kalau engkau ada di tutup pendamaian itu, engkau bisa dengar suaraku, engkau bisa tahu apa yang aku mau, engkau bisa berjalan dalam tuntunanku. Karena dari situlah aku mau bicara segala sesuatu dari tutup pendamaian yang ada darahnya. Maksudnya apa? Kalau hidupmu selalu berfokus dengan karya Kristus. Hidupmu fokusmu dengan karya Kristus. Sudah tahu, ada banyak godaan dalam hidup ini saudara. Kadang-kadang kita lebih difokuskan lihat persoalan kita, masalah kita, tantangan kita, pergumulan kita. Dan buat engkau jadi panik. Tapi Tuhan bilang, fokuslah dengan karyaku. Waktu engkau lihat apa yang udah lakukan buat hidupmu. Aku menebusmu, aku membayar engkau dengan harga yang mahal. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Itu engkau sedang lihat tutup pendamaian itu sekarang. Waktu engkau fokus di
disitulah kehidupan saudara saya dimulai. Tuhan menuntun setiap langkah kita dari tutup pendamaian itu, saudara. Amin, saudara. Saudara, kita mau lihat tutup pendamaian itu. Jangan habis ini pulang ke rumah kita buat tutup, kita las plat, bukan, saudara ya. Kalau kita cat kuning, bukan, saudara. Ini bicara tentang tipologi. Mata kita selalu melihat kepada karyanya, kepada penebusannya, pada apa yang dia kerjakan. Disitulah Tuhan bicara bagi hidup kita. Amin, saudara. 3 poin pagi hari ini yang saya bagikan buat kita. Yang pertama, prinsip di dalam kita memberi. Ya, memberilah karena engkau tahu engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Memberi karena sebuah sikap. Aku tahu Tuhan, aku memindahkan kepercayaanku bukan pada apa yang aku punya, tapi pada apa yang siapa yang punya hidup. Memberi dengan sukacita. Yang kedua, Tuhan mau hidup diam, dekat dengan saudara. Waktu engkau mengalami masalah, lihat Tuhan ada. Waktu engkau mengalami tantangan, ingat Tuhan ada. Waktu engkau sedang gagal, ingat Tuhan ada. Waktu engkau sedang ada di gunung, ingat Tuhan ada. Tapi bukan hanya dia ada, tapi dia juga mau ambil alih setiap area kehidupan saudara. Amin, saudara. Waktu engkau mengalami tantangan sampai engkau teriak sama Tuhan, lihatlah itu sebagai suatu kesempatan untuk Tuhan membalikkan keadaan. Dia memanifestasikan, dia ambil alih, dia take possession dalam hidup saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, kita punya tutup pendamaian hari ini. Tutup pendamaian itu Tuhan sudah siapkan bahkan sebelum orang Israel gagal. Tuhan sudah siapkan jawaban terlebih dahulu, bahkan sebelum persoalan kita ada. Ingat selalu ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dulu. Dia tidak pernah panik ketika kita mengalami masalah. Dia tidak pernah sibuk di sorga untuk, carikan jawaban buat dia, carikan jawaban buat. Dia bukan ketika kita berdoa, Tuhan tolong, baru dia sibuk di sorga. Bukan, saudara. Dia Tuhan yang sudah siapkan tutup pendamaian. Bahkan sebelum orang Israel buat kesalahan. Amin. Dia tahu orang Israel akan gagal. Dia tahu orang Israel akan tidak mampu. Dia siapkan jawaban terlebih dahulu. Itu Tuhan kita. Dia sudah siapkan jawaban di atas kayu salib buat kita. Tutup pendamaian itu selalu ada buat kita selama-lamanya.